Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali bersama Bapak dalam mata pelajaran tematik. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, pembelajaran 3. Perhatikan pada gambar. Di sana terdapat beberapa orang sedang melaksanakan gotong royong atau sering kita kenal kerja bakti, yang mana masing-masing orang melakukan bersih-bersih, ada yang menyapu, mengangkat, dan semuanya dikerjakan bersama-sama. Marilah kita simak bacaan berikut ini. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini bau busuk dari tumpukan sampah yang telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang, seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan selanjutnya sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos, kemudian untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti, itu seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Ayo menulis. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan kerja bakti. 1. Kapan kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan pada hari Minggu. Untuk menjawab pertanyaan, maka kalian harus membaca teks bacaan tentang kerja bakti. Apa namanya anglomennya ini yang punya aku orang di rumah sekarang nanti bisa jadi ya. Kita lanjutkan materi kita. Hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat. Sebagai anggota masyarakat, kita memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, mendapatkan keadilan, hidup nyaman dan aman, dan dipenuhi kebutuhannya. Sementara itu, sebagai anggota masyarakat, kita wajib menjaga keamanan lingkungan, menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan, serta mematuhi peraturan yang berlaku di masyarakat sekitar. Jenis-jenis usaha ekonomi. Usaha ekonomi perorangan. Usaha ekonomi yang dikelola perseorangan atau diusahakan sendiri, pada umumnya memiliki modal yang terbatas. Usaha tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau perorangan. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara perorangan antara lain pertanian, perdagangan, dan usaha jasa yang dilakukan seorang diri. Misalnya seperti pangkas rambut, cucian motor, dan lain-lain. 2. Usaha ekonomi kelompok. Usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok adalah usaha yang dijalankan secara bersama-sama, baik hal modal, pengelolaan, maupun dalam hal bagi hasil. Contoh usaha ekonomi yang dikelola secara bersama-sama antara lain sebagai berikut.
firma, CV atau persekutuan komanditer, PT, perseroan terbatas, BUMN, badan usaha milik negara, di perusahaan daerah. Pertumbuhan ekonomi berhubungan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perkembangan perekonomian suatu negara yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan melakukan kegiatan ekonomi, maka tingkat pengangguran suatu negara dapat berkurang dan pertumbuhan ekonomi masyarakat akan semakin membaik sehingga kehidupan masyarakat semakin sejahtera. Terima kasih. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.